Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu GPDI Elim Kadipiro. Nah, pagi hari ini Kak Ica, Kak Mita, Kak Alena, kita bertiga akan mengajak adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Nah sekarang yang masih tiduran, rebahan, ayo bangun dulu, duduk dulu. Kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita. Kak Alena akan pimpin kita untuk doa. selamat pagi ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu sehingga kami dapat mengadakan ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, setelahlah kami, bimbing kami supaya ibadah ini dapat berjalan dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik, pagi hari ini kita mau nyanyikan satu lagu tentang kisah perjalanan umat Israel. Nah setelah Musa, apa yang terjadi pada umat Israel, kita belajar bareng lewat lagu ini. Umat Israel berkeliling kota, 7 hari keliling kota Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 hari keliling kota Yeriko. Mereka bersorak, mereka bernyanyi, runtuhlah tembok Yeriko. Mereka bersorak, mereka bernyanyi, runtuhlah tembok Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 hari keliling kota Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 hari keliling kota Yeriko. Mereka bersorak, mereka bernyanyi, runtuhlah tembok Yeriko. Mereka bersorak, mereka bernyanyi, runtuhlah tembok Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 hari keliling kota Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 hari keliling kota Yeriko. Mereka bersorak, mereka bernyanyi, runtuhlah tembok 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 Yeriko. Ya, jadi setelah dipimpin oleh Yosua, umat Israel harus pergi ke kota Yeriko dan menundukkan kota Yeriko yang akan direalisasikan di firman Tuhan selanjutnya. Nah, belajar dari 12 suku Israel yang keluar dari tanah Mesir, adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus dari suku yang mana? Dari suku yang mana? Dari suku Yehuda. Kita mau nyanyi satu lagu ya, tentang janji Tuhan untuk kaum Yehuda. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Yuk, nyanyi semuanya ya dari awal ya.
dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Kita sudah menari, kita sudah memuji nama Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati untuk dengar firman Tuhan. Biar firman itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jawablah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita mau lebih sungguh lagi, kita mau lebih serius. Nyanyikan semuanya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan, beribadah, kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, puji-pujian kami boleh berkenan bagi-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kami Tuhan. Kami mau buka hati kami mau terima Tuhan firman-Mu, biar kami boleh bertumbuh lewat firman yang ditanam di dalam hati kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar? Luar biasa ya. Setelah kita menyanyikan pujian tadi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Minggu hari ini Kak Joyo ingin menyampaikan tokoh Alkitab yang bernama Yosua. Dia kenal Yosua? Ya, bukan Yosua anaknya Pak Manurung ya. Tapi ini Yosua dalam kitab suci. Kita mau belajar tentang Yosua ini, kita bisa mulai dari Ulangan 34 ya, di mana ini Musa itu meninggal. Jadi di Ulangan 34 ini Musa itu meninggal di daerah Moab. Jadi ceritanya begini, adik-adik. Di Ulangan yang 34, Musa dibawa sama Tuhan untuk datang ke Gunung Nebo, puncak Nisga. Di sana Musa diperlihatkan begitu indah, begitu subur tanah perjanjian. Karena ada satu hal, gitu kan, waktu itu dalam perjalanannya Musa membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, di perjalanannya itu Musa melanggar perintah Tuhan. Musa dikasih tahu sama Tuhan, kamu cuma bisa melihat, tapi kamu nggak bisa menginjakan kaki di mana? Di tanah perjanjian. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, di Ulangan 34 Musa meninggal dengan diperlihatkan begitu indah dan begitu suburnya tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, ketika Musa meninggal, berkabunglah bangsa Israel. Nah, waktu itu ada nih hamba. Jadi Musa ini mempunyai seperti tangan kepercayaannya, yaitu si Yosua, dalam melakukan segala hal selama perjalanan ke tanah perjanjian. Makanya Yosua ini ditunjuk oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan dan disetujui oleh semua bangsa Israel bahwa Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian. Nah, barulah kita belajar di kitab Yosua 1, Yosua 3, Yosua 3 dan Yosua selanjutnya. Nah, di Yosua 1 ini adik-adik kita mulai belajar. Kalau adik-adik buka nih di Yosua 1, udah siapkan Alkitabnya toh? Kita buka ya di Yosua 1 ya. Ya. Di perikop awal Tuhan bilang gini, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian. Jadi Tuhan ngomong sama Yosua di ayat yang kedua ya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kita lompat di ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka
untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, sini. Ini yang dikatakan Tuhan sama si Yosua, adik-adik. Teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Karena apa? Tuhan ngerti memimpin bangsa Israel itu berat. Musuhnya serem-serem, ya kan? Jadi di Yosua 1 ini dikatakan bahwa Tuhan tuh berfirman sama Yosua, dan waktu berfirman tuh Yosua mestinya datang kepada Tuhan tuh berdoa, gitu kan? Atau pas bisa jadi mungkin bukan Yosua pas berdoa, tapi Yosua pas menyendiri. Tuhan ngomong sama Yosua. Nah, ketika Tuhan ngomong sama Yosua, Yosua pastinya menempatkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nggak mungkin dia, adik-adik, waktu mendengarkan firman Tuhan sambil main game, gitu kan? Atau lagi bermain sama teman-temannya. Enggak. Pasti dia ketika dia mendengar suara Tuhan, Yosua datang ke ruangan pribadi untuk ketemu sama Tuhan. Nah, begitu juga adik-adik nanti di rumah ya. Ketika adik-adik ada orang tuanya manggil, teman saudaranya manggil gitu kan, mungkin orang tuanya baru butuh pertolongan gitu kan, dipanggil gitu. Lah harus dijawab ya, harus dijawab. Letakkan dulu mainannya, mungkin HP-nya digeletakkan dulu ya adik-adik ya, karena kita harus mematuhi orang tua. Itu juga Tuhan itu juga harus dipatuhi, karena Yosua ini juga menganggap bahwa Tuhan itu bukan cuma orang tua, tapi segalanya bagi Yosua. Oke, setelah kita belajar nih, ternyata Yosua ini adalah orang yang dipilih sama Tuhan. Ya, dipilih sama Tuhan, juga dihormati sama bangsa-bangsa Israel karena apa? Tangan kanannya si Musa, gitu kan. Dan kita mau belajar, sebenarnya apa sih yang membuat Yosua itu dipilih sama Tuhan? Ternyata Yosua itu seperti Musa gimana adik-adik? Dia tuh melewati dengan perantara Yosua ini, bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian. Ketika di Yosua 2 gitu kan, di Yosua yang kedua, kita belajar bahwa Yosua itu mempunyai sebuah perencanaan sebelum melakukan penyerangan. Sebelum datang menyerang, Yosua melakukan sebuah perencanaan. Nah, perencanaan apa yang dilakukan Yosua? Nah, kita belajar di sini di Yosua 2. Yosua melakukan pengintaian. Yosua, adik-adik, kalau misal adik-adik tahu gitu kan, sebelum Yosua memimpin, Yosua itu juga seorang pengintai. Nah, makanya ketika Yosua memimpin bangsa Israel, Yosua juga melakukan hal yang sama seperti yang Musa lakukan, yaitu mengirim pengintai. Nah, waktu zamannya Yosua jadi pengintai itu ada 12 pengintai. Nah, ini yang dikirim adalah 2 orang pengintai. Untuk mengintai apa? Mengintai Yeriko. Nah, ketika si Yosua ini mengirim pengintai ini, mengirim kedua pengintai, baru memasuki Yeriko, ternyata 2 pengintai ini sudah ketahuan. Jadi baru masuk pagi, sore udah ketahuan. Oh, itu adalah pengintai. Itu mata-mata itu. Sama Raja Yeriko disuruh nyari, suruh menangkap pengintai. Sama yang mata-mata di mana-mana harus ditangkap. Wah, ini bahaya kalau enggak
Ditangkap ini menyebarkan informasi gitu. Ditangkap. Tapi karena pengintai ini sembunyi, jadi dua pengintai ini datang ke rumah, suatu rumah ini kan. Mereka taunya ini rumah yang orang Sundal gitu kan. Mereka sembunyi di situ. Dan datanglah pasukan Raja Yeriko ke rumah orang Sundal itu. Mereka melihat bahwa dua orang itu datang ke rumahnya gitu kan. Ditanyain lah sama si orang Sundal ini, namanya adalah Rahab ya. Nah si Rahab ini tanyain, Rahab kemana dua orang tadi? Dua orang Israel tadi kemana? Nah si Rahab ini tahu, karena Rahab itu sudah mendengar tentang kebesaran Allah Israel selama perjalanan itu dari Mesir ke sini, banyak yang sudah dilakukan. Rahab itu mendengar banyak info-info yang didengar, dia tuh takut sama Allah Israel. Dia menyembunyikan. Ketika ditanyain, dia menjawab gini, sebenarnya saya nggak tahu siapa dua orang itu tadi pagi. Mereka datang, lalu menjelang sore mereka udah pergi keluar. Coba cari ke sana, mungkin mereka masih dalam perjalanan. Lalu tadi pengawal kerajaan itu mereka nyari di rumahnya nggak ketemu gitu kan. Terus keluar, ternyata sama Rahab mereka disembunyikan di loteng. Disembunyikan di loteng, ditutupin sama jerami. Nah, ketika pengawal kerajaan, pasukan kerajaan itu udah pergi, dua orang itu disuruh keluar sama si Rahab. Mereka ngobrol di situ, dikatakan bahwa tolong nanti kalau misal Rahab itu minta tolong sama kedua pengintai itu, sama orang Israel itu adik-adik. Jadi ketika nanti Yosua dan bangsa Israel datang ke Yeriko, meratakan Yeriko, tolong selamatkanlah keluargaku, aku dan keluargaku. Jadi mereka udah ngomong buat sebuah perjanjian nih. Lalu si kedua pengintai itu ngomong, oke, ketika nanti kami datang, tolong ikatlah sebuah tali yang terbuat dari kain kirmisi itu di loteng, di jendela loteng ketika kami keluar. Nah, disuruh nali di situ. Nah, ketika bangsa Israel datang, semua rumah diratakan dengan tanah, rumah si Rahab ini yang selamat. Jadi di situ kita belajar adik-adik, ada sebuah perjanjian yang ditepati gitu kan. Jadi orang yang dipercaya ya harus ditepati gitu kan. Jadi yang dua tadi ada perencanaan, ketiga ada menjadi orang yang dipercaya. Nah, kita juga mau tahu lagi nih, sebenarnya apa lagi sih yang dilakukan sama Yosua? Kenapa dia bisa ditulis? Nah, ternyata Yosua ini juga melakukan hal yang sama seperti Musa. Adik-adik ingat kalau Musa dia membelah laut Teberau. Kalau ini Yosua membelah sungai Yordan. Jadi waktu di tembok Yeriko udah di tempat ini sama bangsa Israel. Tapi kan namanya tanah yang dikatakan sama Tuhan, tanah perjanjian itu luas, enggak sebuah tempat kecil gitu. Jadi bangsa Israel melakukan perjalanan untuk mengklaim tanah yang lain gitu. Seperti yang dikatakan Tuhan. Nah, ketika mereka melewati perjalanan, terbentanglah sungai Yordan. Dan di situ Yosua datang kepada Tuhan. Tuhan, ini apa yang harus aku lakukan gitu kan. Berdoa, sujud sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan ngomong, Yosua, kalau misal Musa bisa melakukan hal yang sama, kamu juga bisa. Maka dari itu Yosua menempatkan tabut perjanjian Allah gitu kan di depan
pasukan Israel. Jadi ketika melewati Sungai Yordan, tabut perjanjian itu orang-orang yang mengusung, nanti iring-iringan yang mengusung itu tabut perjanjian itu ada di depan. Ketika kaki dari orang yang mengangkat tabut perjanjian itu menyentuh air Sungai Yordan, sungainya terbelah. Itu. Nah, ketika semua pasukan sudah melewati, barulah Sungai Yordan kembali lagi. Nah, itu yang dilakukan sama si Yosua. Yaitu apa tadi? Kita belajar di sini apa? Mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Dalam perjalanan kita, apakah adik-adik berdoa, gitu kan? Dalam perjalanan mungkin aku mau ke rumah saudara nih, liburan mumpung besok liburan, mau ke rumah saudara. Apakah berdoa dulu? Nah, ini yang dilakukan Yosua. Sehingga Yosua beruntung, selamat, mendapatkan hal yang mujizat. Kak Jaya ulangi ya, yang pertama ya. Jadi poin pertama yaitu yang bisa dicontoh dari seorang tokoh Yosua ini adalah pertama ketaatan Yosua. Ya, Yosua itu taat sama si Musa, sama Tuhan. Makanya dia dipilih sama Tuhan. Yang kedua, Yosua mengganti Musa datang pada Tuhan itu karena atas perintah Tuhan. Ketika dia menerima tanggung jawab hal tersebut, Yosua datang pada Tuhan. Dia dengar-dengaran sama Tuhan, dengar-dengaran sama orang tua, dengar-dengaran nasihat kitab suci, gitu kan. Yang ketiga tadi menjaga kepercayaan. Menjaga kepercayaan itu, Yosua menjaga kepercayaan yang diberikan sama Tuhan, sama bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel mengklaim tanah perjanjian. Yang keempat yaitu mendahulukan Tuhan dalam segala perencanaan. Ya, itu yang 4 hal yang bisa kita belajar dari Yosua. Nah, adik-adik mungkin di rumah ini apa sih yang belum dilakukan gitu kan? Kita mau ada 4 poin nih. Apa yang belum dilakukan nih? Poin pertama kah? Poin kedua? Poin ketiga? Atau poin keempat? Nah, kita mau belajar. Ini kita harus lakukan gitu kan, adik-adik di rumah. Maka dari itu, semoga 4 hal ini bisa dilakukan sama adik-adik. Dan nantinya ketika besar, adik-adik bisa melihat bahwa Tuhan sungguh baik sama adik-adik. Oke, kita mau tutup firman hari ini. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Sudah siap semuanya? Ada yang belum lipat tangan? Ada yang belum tutup mata? Kita mau berdoa yuk. Tuhan Allah kami yang surga, terima kasih bila pada pagi hari ini Tuhan, Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bagaimana Yosua Kau pilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Ajar setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, Kau bungkus Tuhan, Kau sertai Tuhan, sehingga 4 poin hal yang kami dengar Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu ini dalam tangan-Mu. Berkati juga Tuhan kakak-kakak rohani kami Tuhan yang telah menyiapkan semuanya ini Tuhan, persiapan rekaman ini dan sebagainya Tuhan. Kau tolong mereka, Kau berkati kali-kali lipat Tuhan setiap curahan tenaga yang mereka berikan Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.